Pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Dr. Andes Haji Antoni Prawira Negara, Wakil Ketua DPW LDII Lampung, didampingi Dr. Andes Haji Heri Sensus tadi, Sekretaris LDII Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan baik sesi 1 maupun sesi 2. Kita ini sudah masuk di sesi ketua, Pak Heri tadi. Waktunya bergulir terus ini, Pak Antoni ya. Tadi sesi ketiga ini ya, selain ini soal cerita Pak Anas atau dan sebagainya, ini silakan Pak Antoni. Jadi pernah Nabi itu ada namanya Anas bin Malik. Ya. Beliau adalah seorang pemuda atau masih anak-anak lah pada waktu itu. Oleh ibunya Anas menyerahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong diterima Anas sebagai pembantumu. Silakan mau disuruh apa saja, saya ridho. Dan kebetulan Anas mau. Sehingga beliau menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu Anas tidak pernah mendengar kata-kata sindiran, dimarah, dicaci tentang kekurangan Anas. Padahal banyak sekali kekurangan saya, kata Anas. Pernah suatu hari saya disuruh belanja, kemudian saya tidak langsung belanja, saya main-main dengan teman-teman. Terus Nabi lewat, wah saya ketakutan sekali kalau Nabi marah. Ternyata tidak. Sampai di rumah pun Nabi tidak menegur apa-apa terhadap Anas. Jadi kalau bahasa Anas itu, selama 10 tahun saya belum pernah mendengar Nabi mengatakan terhadap sesuatu yang harus saya kerjakan tapi saya tidak mengerjakannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Dan saya tidak pernah mendengar Nabi mengatakan pada saya sesuatu yang tidak boleh saya kerjakan tapi saya kerjakan. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Itu tidak pernah. Saking baiknya akhlak manusia, akhlaknya Rasulullah SAW ini luar biasa. Bisa menjadi contoh kita, contoh kita, Pak. Jadi kalau kita nanti jadi pemimpin, Pak, atau kita punya bawahan, cobalah mencontoh Rasulullah yang sangat bijak melihat sesuatu itu, ya tidak langsung memberikan suatu keputusan yang mungkin sepihak dan sebagainya. Gitu ya. Ya, Pak Antoni, ini menarik juga nih Pak Heri Sensus tadi soal pandangan LDII terhadap isu-isu radikalisme, isu-isu moderasi beragama. Ini juga perlu juga pemirsa Tegar TV mengetahuinya. Ya, gimana Pak menurut Pak Heri Sensus tadi soal moderasi beragama ini kan pada saat itu singkat saya itu adalah Pak Menteri Agama Lukman Saifuddin. Konsepnya sekarang dilanjutkan oleh programnya Kementerian Agama. Yang itu cara pandang sikap kita dalam beragama. Kemudian sebenarnya ada tiga atau empat itu saya lupa yang saya ingat. Kita pertama tentang kebangsaan, komitmen kebangsaan ini. Jadi dalam mengurus komitmen kebangsaan harus kita pegang dulu. Itu kayaknya sejalan dengan 8 kulturnya LDII tadi ya. Klasternya LDII. Klaster. Artinya ini adalah kita harus sepakat dulu dengan nilai-nilai konsensus kebangsaan tadi. Kan di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Nah ini harus ini kan seperti Pancasila ya, kita otomatis harus melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang apalagi tadi di kaitan dengan sejalan dengan akhlak Rasulullah SAW tadi. Nah ini yang harus kita junjung. Jadi kehidupan sehari-hari di masyarakat, bermasyarakat, berbangsa dan berakhir. Ini yang betul-betul kadang-kadang kalau waktu zaman Orde Baru ada 30 butir Pancasila pada saat itu. Nah kita nggak bicara, tapi nilai-nilai internasional Pancasila betul harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama tentang kebangsaan, kemudian dengan kebinekaan yang kita beda-beda tetap satu. Kita hidup di masyarakat kan ada majemuk sekali etnisnya, rasnya, suku dan daerahnya, sukunya.
itu bahasa iya, luar biasa. ada 17.600 sekian pulau, Iya. ada 1.000 sekian Majemuk sekali. majemuk sekali Pak itu. Nah itu kalau ya untung aja kok pada saat itu sejarah tuh ada 28 Oktober ya, nanti hari 28 Oktober Ya. ada ikrar Sumpah Pemuda yang 3 tadi. Oh betul betul. Iya, ini kan seperti seandainya tidak ada ikrar Sumpah Iya. Pemuda pada saat itu, bahasa satu, Iya. bahasa Indonesia. Kalau masing-masing daerah mengedepankan bahasanya masing-masing kan Iya. jadi susah Pak. Iya. Jadi kebangsaan sampai seperti Bertanah itu. air satu, Bertanah air tanah air satu. Indonesia. Iya betul. Sehingga Pancasila melindungi semua yang ada di Indonesia. Itulah ini kita alhamdulillah syukur hidup di Indonesia itu ada ideologi yang kita anut yaitu Pancasila ini sebagai falsafah hidup. Itu yang kaitannya dengan komitmen kebangsaan itu yang harus kita berikan betul. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Toleransi. Nah, Di moderasi itu ya yang kedua ada toleransi. Iya, toleransi iya. ini yang betul-betul ya kita tadi kemajemukan kita ada beberapa agama gitu ya, kita kadang-kadang hidup sebelah kita bukan muslim, non muslim dan sebagainya, itu kita juga harus menghormati ya pokoknya Apalagi sesama muslim iya, tentunya. apalagi Iya. sama muslim kan gitu. Jadi kita kan kalau bicara tentang toleransi itu kan sampai dengan istilahnya semen halaman tempat peribadatan kita. Tapi kalau dimasuk dalam tempat peribadatan kan nggak boleh kita kan gitu. Iya, betul. Saya di Kristen, Iya, bisa iya. di terus kemudian nggak boleh kita mencampuri peribadatannya. Sama dengan kita sama-sama muslim juga cara menghargai dan di toleransi. Ada. Itu saya ngebayangin Pak Antoni ini kalau misal kita toleransi kayaknya damai betul negara. Iya, Iya. Betul, Pak. Gitu ya Pak. Iya. Jadi tentang toleransi. Toleransi. Ya, itu yang betul-betul kita harus pegang dalam kehidupan beragama, moderasi beragama seperti itu yang toleransi. Kita harus betul-betul ya kita apa namanya kita tempatkan sesuai dengan masing-masing itu. Ya Kristen punya cara sendiri, Islam punya cara sendiri. Itu tentang toleransi. Kami sendiri keluarga kami ada yang non Muslim Pak. Jadi kita juga menghargai Oh, iya. keluarga itu. Kemudian yang ketiganya adalah kita menjaga kearifan lokal. Kita menjunjung kearifan lokal. Ya kan daerah kan beda-beda. Betul, ya. Ada yang kebiasaan Oh, apa iya. ini seperti ini. Nah kita juga menghargai menjunjung Kearifan lokal itu ya. kan iya. Ada budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah kalau itu semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari termasuk warga LDI dan saya kira itu tidak akan terjadi. Tidak salah. Ada 3 hal yang saya ini kan ada satu lagi itu. Jadi itu yang kehidupan moderat beragama. Moderasi. Sehingga kita dalam kehidupan bermasyarakat bernegara akan apa namanya terjalin ke kerukunan dan kekompakan dan terjadi persatuan dan kesatuan. Sehingga pokoknya dari standar British NKRI itu. Kalau Gitu. bahasa Iya Pak Antoni. ininya NKRI harga mati. Iya. Iya. Itu harus dianut oleh semua yang beragama di Indonesia. Semua warga negara. Semua warga negara Indonesia. Iya. Jadi kalau sudah bicara NKRI harga mati Pak. Harga. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua harus sepakat. Kebetulan saya juga di pengurus FKUP jadi Oh. jadi itu Pak 3 hal yang perlu ada 4 sebenarnya cuma saya lupa yang satu itu ya. Jadi kemantapan di dalam meneguhkan komitmen kebangsaan, di dalam meneguhkan toleransi beragama, Iya. kearifan lokal itu menjadi Kearifan lokal ini gimana bumi Iya. dipijak, Ah, di situ lah betul. gitu. Gitu ya. karena kita nggak tahu Iya. kok tradisi-tradisi yang ada. Oh. Nggak taunya setelah kalau kita mau merubah kan kita harus tahu. Wah di situ adalah ada tokoh masyarakat, atau ada kata itu kan menghormati para ini. Jadi kaitan toleransi juga ya kita mau tidak mau harus mengakui perbedaan Pak. Iya, betul. Dan juga tidak harus disamakan kalau Iya. memang berbeda ya kita Iya. harus bisa mengakuinya karena kita sebagai bangsa sebagai warga negara yang baik. Iya. Apalagi memang kita sukunya beragam Iya. dan sebagainya. Pak Anton ini yang menarik ini sekarang soal apa isu radikalisme terutama di era digital, hoax apa dan sebagainya. Ini gimana komentar Pak Anton? Ya sebaiknya semua warga negara Indonesia menghindari berita-berita
memfitnah, mau canggah gitu. mengadu domba, itu kita hindari Pak. Apalagi yang sifatnya radikalisme, itu sangat tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara kita. Karena memang dari awal negara kita ini sudah sepakat dengan berbagai macam kemajemukan. Jadi pemimpin kita, para pendahulu kita sudah menyepakati bahwa kita memang bersatu dalam beragam budaya, bahasa, ya, agama, semua diakui. Maka sebagai warga negara yang baik ya, mestinya kita tidak setuju dengan adanya radikalisme. Semua Pak, bukan hanya LDI, semua masyarakat, semua golongan mestinya tidak setuju dengan radikalisme, karena itu akan memecah belah bangsa dan negara, menghancurkan negara kita sendiri. Padahal kita tinggal di Indonesia. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara yang berkumpul untuk menyatukan sesuatu yang sama disamakan, yang memang harus berbeda ya kita akui bersama bahwa itu harus berbeda. Tidak perlu dipaksakan untuk disamakan, repot. Jangankan antar agama Pak, kalau kita bicara agama ya, antar agama Islam dengan bukan Islam, di dalam Islam pun ya banyak tata cara yang mungkin dipilih oleh masing-masing golongan. Kita tidak perlu harus memaksakan dia harus sama seperti saya atau dia yang lebih benar. Iya, tidak perlu. Ya. Yang penting satu, tujuan kita sama, dan kita tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul sebagai umat beragama, kalau itu di dalam Islam ya. Jadi insya Allah kalau kita mengedepankan ya, untuk bisa toleransi terhadap sesama umat beragama ya, kita mau mengakui perbedaan orang lain, kita juga tidak menyebarkan fitnah, berita hoax, berita-berita yang memecah belah, mengadu domba. Insya Allah aman negara ini Pak ya. Dan kalau kita aman kan ibadahnya juga lancar. Iya, iya betul. Kita melaksanakan ibadah juga mau lancar. Ke masjid tidak was-was. Iya. Mau ke tempat ibadah yang dari agama lain juga tidak ada was-was. Ya. Tidak ada ancaman bom, tidak ada ancaman tembak-menembak. Aman Pak.